Hello and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. We are now in module number 5 on Engineering Economic Analysis Part 1. Selamat datang semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di modul nomor 5 mengenai analisis ekonomi teknik bagian pertama. And in this fourth segment of module number 5, we will study some methods of comparative analysis of investments. Jadi dalam segmen 5.4 ini kita akan membahas mengenai beberapa metode untuk memperbandingkan atau melakukan analisis komparatif terhadap sejumlah alternatif investasi. So basically what we do in this segment is studying how to select investment alternatives based only on their economics. Now, of course, there are other criteria when selecting among investment alternatives, but in this class, we will focus only on one criterion, which is economics. Okay, and the basis of this is actually cash flow. Okay, so cash flow can be used to compare several alternatives, and which takes into account not only the initial investment cost, but also operating expenses and also income generated by investments over the lifetime. Okay, and this method is suitable for simple investments such as procurement of a single equipment, for example. Okay, we discussed two commonly used methods, which are EAOC, or Equivalent Annual Operating Cost, and the PV, or Present Value Methods. Baik, jadi ini dalam segmen ini kita akan membahas mengenai cara menseleksi alternatif di antara alternatif investasi berdasarkan satu kriteria saja, yaitu kriteria ekonomi. Nah, tentu saja dalam pemilihan investasi yang real, harus ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga. Faktor keandalan, faktor kepastian suku cadang, kepastian after sales service, dan sebagainya. Nah, di sini kita bahas satu saja, yaitu kriteria ekonomi. Dalam analisis ini kita memperhitungkan tidak hanya harga beli alat di awalnya saja, tetapi juga biaya operasinya, dan juga income atau pemasukan yang bisa diperoleh dengan investasi tersebut. Nah, metode yang kita bahas ini cocok untuk investasi yang relatif sederhana, misalkan pengadaan satu alat proses atau mungkin modifikasi satu unit pabrik misalkan begitu ya. Jadi bukan pendirian satu pabrik secara lengkap. Nah, ada dua metode yang umum digunakan, EAOC ya, Equivalent Annual Operating Cost, dan metode PV, Present Value. So let's see about these methods. Okay, so the first one is EAOC method, in which all transactions associated with each investment alternative are converted into annual operating cost. Now, imagine that each investment alternative can be represented as a cash flow diagram. Okay, so what we do in EAOC method is all transactions associated with each alternative are converted into annual operating cost. In other words, converted into equivalent annuities. So, for example, of course, at the beginning at t equals 0, we have to purchase the investment. That expenditure, that one-time expenditure, will then be converted into equivalent annuities to the future. So in other words, those will be the annuities which, if we back calculate into its present value, it will be equivalent to the value that we expend when we purchase the investment. And then all of these annuities or equivalent annuities per year are added to obtain the EAOC, Equivalent Annual Operating Cost. So everything is converted or equalized into annual operating cost. Now, the PV method is the other way around, in which all transactions, including annuities, are converted into their respective present values. Okay, so if your investment alternative involves expenditure or income in the form of annuity, then these annuities will then have to be converted into a single present value. And these present values are then added to obtain the total PV of that particular case. Then what we do is simply compare the value of EAOC or PV of the alternative investments and judge which one is the most economical. Oke, jadi dalam metode EAOC, ini semua transaksi yang terkait dalam setiap alternatif investasi, dan Anda bayangkan bahwa setiap alternatif investasi ini bisa kita proyeksikan cash flow-nya, bisa kita susun cash flow diagram-nya. Kemudian semua transaksi itu kita ubah menjadi annual operating cost, menjadi setara biaya operasi tahunan. Dengan kata lain, diubah menjadi anuitas semuanya. Contoh misalkan pada waktu T sama dengan 0, pasti kita mengeluarkan uang untuk membeli investasi tersebut. Ya kan, misalkan membeli suatu peralatan.
pengeluaran transaksi tunggal ini kemudian kita uraikan menjadi anuitas, menjadi setara anuitas ke masa depan. Maksudnya, anuitas ini adalah sedemikian sehingga kalau kita hitung balik menjadi present value-nya sama dengan harga yang kita keluarkan pada saat kita membeli investasi tersebut. Ya. Demikian pula dengan pengeluaran-pengeluaran dan pemasukan-pemasukan lainnya di sepanjang usia investasi itu, ya, itu kita ubah menjadi setara dengan anuitas. Makanya namanya adalah ekuivalen biaya operasi tahunan. Oke. Nah, sebaliknya metode PV, present value, semua transaksi, baik dia bentuknya berupa transaksi tunggal maupun bentuknya sudah berupa anuitas, itu semuanya dihitung balik, semuanya dikonversi menjadi nilai kini. Ya. Kemudian nilai-nilai kini ini dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kini total dari suatu alternatif investasi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tinggal bandingkan saja nilai ekivalen operasi tahunan dan nilai kini, ya, atau nilai kini tergantung Anda memilih metode mana, dari masing-masing alternatif investasi dan kita bandingkan mana yang paling ekonomis. Okay, to give you a better idea about how those methods work, this is an example problem. So consider the price offered for chemical metering kits for a project. So this particular project is being offered two brands of chemical metering kits. Okay, brand A, the purchase cost is $300,000. Annual operating expenses is $20,000 per year. Okay, so the salvage value is $125,000 with a service life of 5 years. Brand B, the purchase cost is cheaper at $200,000. The annual operating expense is also it's more expensive at $35,000. The salvage value is lower at $70,000, and the service life happens to be the same of 5 years. Now, this service life can actually be different. It doesn't have to be the same between options. Okay, and we are asked to select the best or most economical investment at 10% interest rate. So this analysis involves time value of money, involves cash flow calculation. So we need to define the interest rate at which we perform these calculations. Baik, untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai metode analisis komparatif, ini adalah satu contoh soal di mana suatu proyek ini ditawari dua merek chemical metering kits. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk mendosiskan, jadi untuk menakar injeksi zat-zat kimia ke dalam alur proses. Merek A ini harga belinya $300.000, kemudian OPEX tahunannya $20.000, dan nilai bekasnya aset ini pada akhir usianya ya, ini adalah $125.000 dengan usia pakai 5 tahun. Oke. Kemudian merek B, ini harga belinya lebih murah, $200.000, maaf. OPEX tahunannya $35.000, lebih mahal. Kemudian nilai bekasnya lebih murah, yaitu $70.000. Dan kebetulan service life-nya sama, 5 tahun. Service life ini tidak harus sama. Jadi ini menentukan panjang pendeknya durasi analisis kita. Dan ini tidak harus sama. Justru inilah kekuatan metode EAOC dan present value. Mereka bisa membandingkan opsi-opsi investasi yang durasinya berbeda, ya durasi analisisnya berbeda. Kemudian kita diminta untuk memilih opsi yang paling ekonomis. Kenapa kriteria ekonomis? Karena ini adalah opsinya membelanjakan uang. Jadi dalam informasi yang tersedia, kita tidak diberi informasi mengenai income atau pemasukan yang diperoleh dengan membeli unit ini, hanya pengeluarannya saja. Jadi kita analisisnya atas dasar pengeluaran. Dan ini dilakukan pada suku bunga 10%. Jadi karena perhitungan analisis komparatif ini melibatkan cash flow, melibatkan perhitungan time value of money, maka kita perlu mematok suku bunga yang digunakan untuk perhitungan. And these are the cash flow diagrams of brand A and brand B. Okay. What's happening in EAOC is we convert purchase payment to annuity, so P to A, for example. This one is the cash flow for the purchase of the equipment. And then here are the OPEX, the operating expenses for each year. So this is year 0, this is year 1, year 2, 3, 4, and year 5. And at the end of the lifetime of the equipment, we receive the salvage value. So we assume that we can sell the equipment for the salvage value. So this one, the purchase payment has to be converted into annuity because everything has to be converted into equivalent annuity, right? And then the salvage value is also converted into annuity. So
from F because this will happen in the future. Okay, so this will be a future value converted into annuity, whereas this one is present value converted into annuity. Then we add the yearly annuity of purchase, the OPEX, and the future salvage sale to obtain the EAOC. Okay, and we do this for brand A and brand B and compare which one is lower. Okay. Now, if you were using the PV method, the present value method, then the annual OPEX has to be converted into its present value. So this means that we have to convert A annuity to present value. So this one, this one, this one, this one, and that one has to be converted into a single present value. Okay, so that means we're converting A to P, annuity to present value. Number two, we convert salvage sale to present value. So this is just one transaction. So we convert F to P. And then we add everything at year one. Okay, so we add present values of this purchase, annual OPEX, and future salvage sale into a single present value for each brand, for brand A and brand B, and then we compare, because now we're comparing present value, and this is a purchase. Okay, so we compare which present value is the most positive. Okay, so it might be that both present values are negative because this is an expenditure project. So therefore, we have to select which one is the least negative or most positive, depending on how you look at it. Jadi dalam contoh perhitungan tadi apa yang kita lakukan ini adalah penggambaran cash flow diagram dari alat merek A dan merek B. Nah, pertama-tama, bagaimana kalau kita menggunakan metode EOC? Jadi pengadaan di tahun ke-0 ya, yang merupakan transaksi tunggal, ini kita ubah menjadi ekuivalen anuitas. Ya, jadi ini kita pecah, seolah-olah kita pecah menjadi cicilan, gitu ya, bisa dianggap demikian. Kemudian penjualan barang bekas yang terjadi sebagai satu transaksi di masa depan, ini juga kita ubah menjadi anuitas. Jadi kita pecah menjadi satu rangkaian anuitas positif yang kalau dijumlahkan ke masa depan hasilnya adalah 125.000 ini. Oke, jadi semuanya kita pecah menjadi anuitas, menjadi pengeluaran biaya tahunan. Kemudian biaya tahunan ini kita jumlahkan. Karena semuanya dipecah menjadi anuitas yang rata, kita cukup tinjau 1 tahun saja, kita jumlahkan. Anuitasnya berapa per tahun. Ya, ingat, EOC adalah biaya ekuivalen operasi per tahun. Jadi nilainya selalu dolar per tahun atau rupiah per tahun. Oke. Discount factor yang diperlukan, faktor diskontonya, untuk mengubah ini kan present value ya, jadi nilai transaksi tunggal di masa kini kita pecah menjadi anuitas. Jadi ini kasusnya adalah P menjadi A, P to A. Ya. Sementara yang salvage value, ini adalah kejadiannya nanti di masa depan. Kita hanya tahu bisa meramalkan future value-nya. Yang kita cari adalah berapa nilai anuitas, dalam hal ini anuitasnya anuitas positif alias penerimaan, yang kalau dijumlahkan future value-nya akan menjadi 125. Gitu. Ya. Dengan kata lain, kita memerlukan faktor diskonto F menjadi A. F-nya diketahui, yang ingin dicari adalah A-nya. Oke, jadi semuanya kita convert menjadi A. Kemudian nilai A tahunan ini kita jumlahkan menjadi EOC. Kemudian kita bandingkan EOC antara merek A dan merek B. Karena EOC adalah cost, dan ini masalahnya adalah masalah pembelanjaan, kita tidak diberi informasi alat ini menghasilkan income berapa, maka yang kita bandingkan mana yang EOC-nya lebih rendah, apakah A atau B. Itu yang lebih ekonomis. Oke, kemudian yang pendekatan kedua adalah present value. Ya. Di sini semua OPEX tahunan kita ubah menjadi nilai kini. Jadi ini ditarik ke masa kini, masa kini, masa kini, dan seterusnya ya. Dengan kata lain kita mengubah A menjadi P. Faktor diskontonya adalah faktor diskonto yang mengubah A menjadi P. Kemudian yang salvage value-nya, ini transaksi tunggal di masa depan, kita tarik ke masa kini. Jadi F menjadi P. Jadi semuanya sekarang sudah digabungkan ke masa kini, tinggal kita jumlahkan. Present value totalnya untuk brand A dan brand B berapa, dan kita bandingkan. Yang lebih bagus tentu saja yang lagi-lagi, karena ini masalah pembelanjaan equipment, dan kita tidak diberi informasi sama sekali tentang pemasukan yang dihasilkan oleh alat ini, sehingga kita hanya bisa membandingkan expenditure-nya, pembelanjaannya saja. Dalam hal present value, maka ini besar kemungkinan nanti kita akan mendapatkan nilai negatif present value-nya. Karena ini belanja, bukan mendapatkan profit. Gitu ya.
Jadi kita cari yang paling tidak negatif. Ya. Alright, so that's it for the present segment. We will see you in the next one. Ya. Sampai di sini segmen video kita kali ini dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.